Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Widianto, NIM 2311020019 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 1. Perkenalkan, saya Erani Rahma Putri dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1, NIM 231102020022. Perkenalkan, nama saya Fatina Ufa dengan NIM 231102020019. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 1. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas dari program studi kami mengenai mata kuliah hukum internasional. Tiga batas laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, ada tiga kategori batas laut. Yang pertama adalah laut teritorial, yang kedua adalah landas kontinen, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batas pertama adalah laut teritorial, yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di area ini, Indonesia berdaulat penuh atas segala sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki batas teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Yang kedua adalah landas kontinen. Area ini berupa dasar laut dan tanah di bawahnya. Lanjutan dari teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini. Meski begitu, pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin Indonesia. Jadi, batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Landas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan, melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Jadi, kategori ketiga yang disebut ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di area ini untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam. Terutama perikanan, Filipina dan Australia memiliki batas ZEE dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Luas daratan Indonesia 1.913.578 km, sedangkan luas perairannya 6.315.222 km. Dengan luas perairan lebih dari 6 juta kilometer, itu artinya Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Tapi, sampai di mana batas laut Indonesia itu? Kalau kita membahas batas laut Indonesia, maka kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, batas laut teritorial. Yang kedua, batas laut landas kontinen. Dan yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disingkat ZEE. Oke, kita bahas yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas yang ditarik dari garis pantai saat pasang surut terendah dan pasang naik tertinggi sejauh 12 mil ke arah laut atau kurang lebih 22,2 km. Dan negara memiliki hak kedaulatan sepenuhnya terhadap laut tersebut, baik yang ada di dalam tanah maupun yang berada di atas laut teritorial tersebut, yaitu bagian udaranya. Kalian bisa lihat di peta ini, yang berwarna biru merupakan
batas teritorial Indonesia. Itu diukur dari garis pantai pulau terluar Indonesia sejauh 12 mil ke arah laut. Indonesia memiliki hak mutlak terhadap wilayah laut teritorial ini untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang ada di lautnya maupun yang ada di dalam tanahnya serta yang ada di udara di atas laut teritorial tersebut. Negara lain yang ingin memasuki laut teritorial ini harus meminta izin kepada Indonesia. Yang kedua adalah batas landas kontinen. Landas kontinen secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua yang memiliki kedalaman sekitar 150 meter, di beberapa sumber disebutkan 200 meter, diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Kalian bisa perhatikan gambar ini, di sini ada coast atau pantai, ada continental shelf atau landas benua atau landas kontinen, ada continental shelf atau lereng benua. Jadi, landas kontinen itu atau continental shelf itu diukur dari garis pantai ke arah laut sebanyak 200 mil. Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Jika suatu negara memiliki landas kontinen yang berdekatan dengan negara lain, maka akan ditarik garis sama panjang dari pantai masing-masing negara tersebut. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan batas wilayah perairan laut ekonomis suatu negara yang diukur dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 200 mil. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Menurut undang-undang ini, Indonesia memiliki 3 hak utama. Yang pertama, melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Yang kedua, melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Dan yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Oke, mari kita review ketiga batas laut ini. Silahkan perhatikan gambar di sini ada laut teritorial. Laut teritorial itu diukur dari garis pantai ke arah laut sebesar 200 mil. Kemudian ada landas kontinen. Landas kontinen itu diukur dari garis pantai ke arah laut sebesar 200 mil. Begitupun dengan zona ekonomi eksklusif, itu diukur dari garis pantai pulau terluar sebanyak 200 mil. Perbedaan landas kontinen dengan zona ekonomi eksklusif. Landas kontinen itu misalkan suatu negara memiliki landas kontinen hanya sekitar 100 mil, maka yang diambil itu adalah 100 mil. Tetapi jika suatu negara memiliki landas kontinen sampai lebih 200 mil, misalkan 250 mil, maka batas maksimal yang bisa diambil hanya 200 mil. Artinya yang lebihnya itu menjadi laut bebas. Mungkin bisa terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Priyanto. Di sini saya sebagai tamu ya. Halo guys. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Priyanto. Di sini saya sebagai tamu ya. Iya. Macam tak betul je budak ni. Nah, kita kupas satu-satu ya, mulai dari laut dulu. Kamu tahu nggak kenapa batas laut itu jadi rebutan terus? Ya karena adanya sumber daya sih, kayak minyak, gas, dan juga ikan. Nah, betul. Makanya hukum internasional itu mengatur jelas lewat UNCLOS 1982, negara pantai punya laut teritorial
di situ negara cuma punya hak berdaulat buat eksplorasi dan eksploitasi, tapi kapal asing boleh lewat selama nggak ganggu. Nah, di sini sering konfliknya itu di sini. Contohnya kayak di Laut Cina Selatan itu. Nice, di situ banyak negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia sering proyek wilayah laut. Tapi Tiongkok bikin proyek besar lewat Nine Dash Line yang menurut mereka berbasis sejarah. Tapi kan ada kasus Filipina versus Tiongkok di Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016. Filipina menang ya? Kelihatannya sih menang. Arbitrasenya itu menyatakan klaim Tiongkok itu nggak sesuai dengan UNCLOS, tapi masalahnya Tiongkok itu menolak hasilnya. Jadi hukum internasional itu bisa jadi senjata diplomatik. Tapi kalau negara kuat nggak mau nurut, ya susah juga nggak sih? Itulah tantangannya. Hukum internasional nggak punya polisi, penegaknya tergantung kemauan politik negara. Sekarang kita bahas soal batas negara ya. Ini lebih sensitif yang sangat berhubungan sama negara. Bener banget, wilayah udara diatur lewat konvensi Chicago 1944, dan di udara, negara punya kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Jadi pesawat asing itu harus izin dulu kalau mau masuk ya? Iya pasti harus izin, kalau enggak bisa dianggap pelanggaran serius, bahkan bisa ditembak jatuh. Kayak kasus Rusia tahun 2015. Tepat, iya benar. Waktu itu pesawat tempur Rusia kan diklaim melintasi wilayah udara Turki saat operasi militer di Syria. Turki langsung tembak jatuh itu. Padahal cuma beberapa detik ya kan? Iya, tapi kan Turki menganggap itu pelanggaran kedaulatan. Rusia marah besar, lihat kan, pelanggaran udara bisa langsung menyulut konflik militer. Tapi kenapa gak dibawa ke Ya, karena kan seringkali negara lebih pilih jalan diplomasi tertutup atau bahkan unjuk kekuatan, apalagi kalau melibatkan militer. Jadi pertanyaan besar nih, kalau hukum internasional udah jelas, tapi kenapa masih sering dilanggar? Ya jawabannya sangat pendek sih, karena nggak ada sanksi langsung, tapi bukan berarti hukum internasional itu nggak berguna. Maksudnya gimana? Ya maksudnya itu putusan arbitrase